semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmi Mulyani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori sastra. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan teori sastra, terlebih dahulu mari kita bahas apa itu sastra. Ada dua istilah yang sering dipakai untuk mendefinisikan karya seni yang terbuat dari kata-kata ini, yaitu sastra dan kesusastraan. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sas yang berarti mengerahkan, mengajar, dan memberi petunjuk, dan tra yang berarti alat untuk mengajar. Sedangkan kesusastraan secara harfiah, kata sastra berarti huruf atau karangan. Karya sastra ini kemudian diberi imbuhan su dari bahasa Jawa yang berarti baik dan indah bahasanya. Kata susastra dibagi an sehingga menjadi kesusastraan yang berarti nilai atau hal tentang buku-buku yang baik isinya dan indah bahasanya. Nah, karena mengalami erosi bahasa, oleh karena itu susastra lebih dikenal dengan sastra. Nah, ada 3 ilmu yang menguasai ilmu sastra sebagai modal kita untuk menikmati karya sastra. Nah, yang pertama, kuasai dulu sejarah sastra. Kedua, kuasai teori sastra agar kita dapat menentukan apa yang mau dicari dalam karya tersebut. Nah, yang ketiga itu membaca kritik sastra sebagai penambah wawasan kita. Nah, ketiga hal ini saling keterkaitan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengkritik sebuah karya sastra, kita harus mempelajari sejarah, teori, baru kita bisa mengkritik sebuah karya secara bertanggung jawab. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari prinsip-prinsip sastra seperti sifat, struktur, jenis, dan karya sastra. Kapan ya kita memakai teori dalam sastra itu? Nah, yang pertama itu ketika kita menentukan definisi karya. Yang kedua itu ketika kita memakai struktur pembangun karya. Yang ketiga itu ketika kita menggunakan pendekatan sastra secara mendalam. Tujuan dan manfaat memakai teori dalam menganalisis karya sastra. Nah, pertama itu membahas sebuah karya hingga ke akarnya atau secara mendalam dan tuntas. Kedua, lebih mudah mengerti makna cerita dari sastra tersebut. Nah, ketiga itu mengetahui struktur karya yang baik. Nah, keempat bisa mengkritisi sebuah karya secara bertanggung jawab. Nah, sekian dulu pembahasan tentang teori sastra dari saya. Nah, selanjutnya pasti ada pembahasan tentang teori sastra selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.